Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Eh, Hari ini kita akan kembali belajar di mata kuliah matematika ya, matematika ekonomi dan bisnis Islam. Kalian sudah dengar belum suara saya? Sebentar saya tes dulu. Oke. Ya, bisa. Ya, jadi saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih pada bab hubungan linier, tapi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pajak juga subsidi. Nah, bagaimana hubungan antara pajak dan subsidi terhadap matematika di bagian fungsi linier gitu. Nah, gitu. Teman-teman tahu bahwa unsur pajak itu akan menambah harga, sementara kalau unsur subsidi itu akan mengurangi harga jual dan harga beli. Untuk di buku, silakan kalian buka buku panduan kita. Ya, buku panduan kita di halaman 94.6.5.2, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Kita belajar pajak dulu. Silakan bagi yang belum membaca bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, jadi intinya kalau pajak ataupun subsidi itu akan mempengaruhi apa ya namanya, akan mempengaruhi entah itu permintaan ataupun penawaran terhadap terhadap barang tersebut, barang atau jasa tersebut. Pengaruh pajak, nah kalau pengaruh pajak itu akan menyebabkan harga jual barang tersebut itu naik seperti yang sudah Bu Anggari jelaskan sebelumnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya dalam suatu komponen pajak itu tidak semuanya konsumen yang menanggung gitu ya. Ada juga pajak-pajak yang harus ditanggung oleh pihak produsen. Sementara kalau yang menerima itu full adalah pemerintah. Jadi pajak dari konsumen, pajak dari produsen, itu kemudian digabungkan menjadi satu akan diterima oleh pemerintah. Sementara di sisi lain kalau subsidi itu full yang mengeluarkan pemerintah, yang menikmati hasilnya siapa? Ternyata yang menikmati hasilnya itu tidak hanya konsumen saja teman-teman. Kalau ada subsidi itu produsen juga ikut menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Penjelasan secara apa ya? Secara umumnya seperti itu. Bu Anggari akan coba menuangkannya di dalam matematika. Bagaimana kalau eh, perhitungan pajak itu di dalam matematika? Tentunya kita tidak menghitung secara real pajak-pajak yang apa ya? Yang ada gitu, misal di Indonesia, misal kalian makan di warung apa namanya, super sambal itu ya, super sambal dulu itu tidak kena pajak. Jadi kalau nambah kerupuk seharga 500 itu tidak jadi 550, tetapi tetap di harga 500. Kira-kira kalau dari harga 500 kemudian jadi kita membayarnya 550, pajaknya berapa persen? Pajaknya adalah 10% ya, teman-teman. Jadi tambahan pajaknya itu dibebankan kepada konsumen. Dan produsen pun juga ikut menanggung pajak dari itu. Misal dia apa ya namanya, membeli bahan baku, kemudian kena pajak. Nah, itu dia juga menanggung juga. Jadi komponen pajak, sekali lagi saya jelaskan, komponen pajak itu tidak hanya konsumen saja yang menanggung, tapi produsen juga. Komponen subsidi itu tidak hanya konsumen yang menikmati hasilnya, tapi produsen juga ikut menikmati hasilnya. Oke, silakan kalian langsung melihat di kasus 7. Eh, kita masih tetap mengacu pada hukum permintaan dan penawaran ya. Ketika harganya naik, maka jumlah permintaannya akan turun seperti Pertalite, Pertamax itu. Pertamax naik tidak mendapatkan Pertamax naik ya. Pertamax naik, Pertalite naik, tapi memang Pertalite masih disubsidi. Nah, beberapa pelanggan Pertamax beralih ke Pertalite seperti itu. Hmm, jadi kalau harganya naik, maka jumlah yang diminta akan turun.
masih tetap mengacu pada hukum itu. Baik, kita langsung ke kasus 7 ya teman-teman. Kasus 7. Kasus 7 bisa dibaca. Ada fungsi permintaan dan juga ada fungsi penawaran. Dalam bentuk P, kita ingat kalau semuanya itu masih dalam bentuk P, maka kalau mau dicari keseimbangan pasarnya harus dirubah dulu menjadi bentuk Q gitu. Nah, terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar, oh ini masih persamaan yang sama ya dengan persamaan yang ada di kasus 6. Jadi nanti kita tinggal melanjutkan saja. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya sesudah pajak. Nah, bisa dilihat di kasus 6 bahwa sebelum pajak harganya itu 7 guys. Kemudian sebelum pajak jumlah yang diminta itu sebanyak 8. Kemudian sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen akan semakin tinggi. Contohnya tadi, misal kerupuk harga base-nya itu 500. Kemudian setelah ada pajak, ternyata ada pajak nih yang dikenakan ke pemerintah terhadap harga kerupuk tersebut. Nah, produsen juga mengenakan pajak kepada konsumen, jadi harganya menjadi naik. Harga yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Nah, teman-teman, kalau menambahkan unsur pajak ya, kalau menambahkan unsur pajak itu adalah pada persamaan penawaran. Kenapa? Karena yang dikenakan yang dikenakan pajak itu adalah barang yang ditawarkan. Jadi nanti silakan dilihat di bukunya bahwa penawaran sebelum pajak itu persamaannya 3 plus 0,5 Q. Penawaran sesudah pajak maka 3 plus 0,5 Q plus 3. Nah, plus 3 di sini ini adalah komponen pajaknya. Sangat mudah sekali kalau diartikan ke dalam matematika ekonomi, jadi masih sangat mudah. Teman-teman perlu diingat bahwa yang ditambahkan pajak adalah persamaan penawaran. Oke, Bu Anggari coba tuliskan ya biar kalian tidak melihat papan tulis kosong. Bisa persamaannya itu tadi ada persamaan permintaan 15 min-Q. Kalian boleh tulis demand-nya ini ditulis D atau tidak ditulis terserah, ini Bu Anggari tulis agar bisa membedakan. PS sebelum kena pajak itu persamaannya 3 plus 0,5 Q gitu ya guys. Kemudian PS aksen itu yang sudah kena pajak 3 plus 0,5 Q. Maaf ini tulisannya Bu Anggari kalau luar biasa, plus dikenakan pajak sebesar 3 satuan, misal seperti itu. Nah, bagaimana Bu selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Kita tinggal aja menyederhanakan 6 plus 0,5 Q, melanjutkan perhitungannya. Nah, ini masih dalam bentuk PS aksen. Teman-teman disuruh apa gitu? Bu, ini disuruh mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, Bu. Tadi kan udah yang sebelum pajak itu harga keseimbangannya 7. Jumlah yang diminta itu 8. Nah, kita mau cari tahu kalau sesudah kena pajak harganya jadi berapa gitu. Terus jumlah yang diminta turun atau naik ya Bu ya, harusnya kan turun gitu. Nah, kita mau mencari itu. Caranya bagaimana? Caranya tetap kita mulai dari awal kemarin. Unsur P, ini punyanya PD ya, 15 min Q, ini kita rubah dulu dalam bentuk Q. Jadi, Q D sama dengan 15 min P. Gitu. Nah, sementara untuk yang PS, ini ganti yang lain ya. Nah, kalau yang PS kita pakai persamaan yang sudah ditambahkan unsur pajak ya. Nah, sudah ditambahkan unsur pajak jadinya P aksen 6
plus 0,5 Q. Waduh, ini gimana nih, Bu? Nah, kita ingatkan kemarin kalau 0,5 ini bagaimana? Kita pindah ruas dulu biar tidak bingung. Min 0,5 Q S ini ya, sama dengan 6 min P. Nah, kemudian gimana, Bu? Ini caranya agar nggak 0,5. 0,5 agar jadi 1 dikali berapa? Dikali 2, Bu. Tapi minus. Oh, berarti minus biar jadi positif dikalikan minus gitu ya. Min 0,5 dikali min 2 jadinya 1 positif QS sama dengan 6 min P gitu. Oh, mohon maaf. Oke. Nah, kemudian 6 dikali min 2, min 12. Jadi kalau yang dikalikan keseluruhan, garisnya sampai sini, ini semuanya dikalikan min 2. Min 2 dikali min 6, min 12. Min P dikali min 2 plus 2P. Oke, sudah selesai. Sampai sini kita mau sekarang menghitung keseimbangan pasar yang terjadi setelah pajak. QD sama dengan QS. QD-nya berapa guys? 15 min P. QS-nya berapa? Min 12 plus 2P. Kita sederhanakan, kita pindah ruas di sini. 15 plus 12 sama dengan 2P plus P. P-nya pindah ruas ke sini ya. Ini hasilnya 27, di sini 3P. Jadinya P sama dengan 27 dibagi 3, gitu ya. Betul? Sudah sama belum? 15 plus 12 kan? Di sini 3P 27 dibagi 3. P sama dengan 9. Kalau awalnya tadi sebelum pajak P-nya itu 7, sekarang P-nya naik guys jadi 9. Kemudian kalau Q, kita mau mencari Q jumlah barang yang diminta berapa? 15 min P, P aksen. 15 min 9, jadinya berapa? 6. Di kasus 6, itu yang diminta 8 guys. Kemudian ketika sesudah kena pajak, akhirnya turun jadi 6 gitu. Jadi ini adalah keseimbangan yang baru, P equilibrium yang baru ada di harga 9, jumlah barang keseimbangan pasar yang baru ada di 6 gitu ya. Oke. Tuh, kemudian nanti kalau diminta menggambar kurvanya, silakan nanti ditambahkan gitu. Untuk kajian pajak ini sebenarnya belum selesai. Kita masih ada pajak, misal pajak proporsional dan lainnya. Tapi kita sepertinya cukup ada di pajak yang spesifik ya. Jadi sudah ditentukan gitu. Misal 10% gitu atau misal 3 satuan gitu. Jadi itu lebih gampang. Nah, teman-teman, setelah menghitung ini, itu ada yang harus diselesaikan lagi. Kalian bisa membuka halaman 95 bagian bawah. Jadi kita mau melihat dari kasus ini, itu berapa sih beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen itu namanya TK. Kemudian beban pajak yang ditanggung oleh produsen namanya TP. TP ini maksudnya itu adalah teks produsen, TK ini teks konsumen, kemudian T besar ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. P aksen E ini adalah harga equilibrium setelah pajak dikurangi harga equilibrium sebelum pajak. Kalau di sini ini berarti pajaknya berapa dikurangi pajak yang sudah dibayarkan konsumen. Kemudian yang di sini ini adalah jumlah barang yang terjual setelah pajak dikalikan dengan pajaknya. Harga sesudah pajak 9 dikurangi dengan sebelum pajak 7, maka jadinya 2.
ini pajaknya keseluruhan 3, yang sudah ditanggung oleh konsumen 2, jadi yang ditanggung oleh produsen 1. Ini permisalan aja ya, maksudnya ini penyelesaian dari soal yang tadi. Kalau ini pajak yang diterima oleh pemerintah, jumlah barang yang terjual berapa? Jumlah barang yang terjual setelah pajak itu adalah 6, dikalikan oleh pajaknya 3. Jadinya pajak yang diterima oleh pemerintah sebanyak 18. Seperti itu penjelasannya dari halaman 96. Oke, sekarang Bu Anggari mau langsung lanjut aja ke masalah subsidi ya, sebentar. Subsidi. Bentar ya. Hmm. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai subsidi ya. Ini komponen apa? Komponen pajaknya sudah selesai, jadi kita akan lanjut aja ke komponen subsidi. Seperti yang sudah Bu Angga dijelaskan tadi, kalau yang pajak proporsional nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya bisa di kelas. Yang penting kalian bisa memahami bahwa pajak itu akan menambah harga, sementara subsidi akan mengurangi harga, dan yang ditambahkan adalah pada bagian penawaran ya. Kenapa pada bagian penawaran? Karena yang terkena dampak dari pajak ataupun subsidi itu adalah pada barang yang dijual, bukan pada barang yang dibeli. Kalau dibeli belum ya nanti. Nah, tapi subsidi ataupun pajak itu akan mengenakan pada barang yang ditawarkan. Bensin belum dijual, tapi itu nanti kalau sudah dibeli akan dikenakan pajak seperti itu. Kita lanjut ke subsidi. Subsidi kita akan mempelajari subsidi spesifik. Kemudian silakan kalian membuka bukunya halaman 99. Halaman 99 kasus 9. Kasus 9 di sini apakah masih sama persamaannya? Eh, Persamaannya sebentar Bu, nggak dicek apakah masih sama. Sepertinya sama ya Mas ya dengan kasus 6. Jadi karena masih sama kita tinggal melanjutkan saja. Eh, Kalau tadi komponen pajak itu menambah harga barang, maka komponen subsidi di sini akan mengurangi harga barang, begitu teman-teman. Subsidi yang dikenakan atas setiap unit barang yang dijual adalah sebesar 1,5. Nah, yang berubah adalah persamaan penawarannya gitu. Oke, kita akan tulis kembali persamaannya ya, teman-teman. Persamaannya kita tulis kembali. Misal di sini ada P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ini adalah penawaran tanpa subsidi. Kemudian penawaran dengan subsidi, misal kita tulis PS gitu ya, biar tidak bingung. 3 plus 0,5 Q, karena subsidinya 1,5, maka harganya akan dikurangi 1,5. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menyederhanakan komponen-komponen ini? Tinggal aja langsung dikurangkan antara 3 dengan 1,5, jadinya 1,5 plus 0,5 Q seperti ini. Nah, karena ini masih dalam apa? Dalam PS, karena kita mau mencari keseimbangan pasar, kita akan memindahnya bagian QS. Gimana ini caranya pindah dari PS ke QS? Seperti biasa ya. Eh, Begini. Ini pindah ruas ke sana. Min 0,5.
QS sama dengan 1,5 min P, misal seperti itu ya. Nah, seperti biasa ini semuanya kita kalikan dengan min 2 agar menjadi 1 sama dengan QS. Dikalikan min 2 hasilnya min 3. Min P dikalikan min 2 hasilnya plus 2P ya. Min 3 plus 2P. Ini untuk QS-nya. Bagaimana untuk PD-nya? Ya, tetap sama kalau untuk PD 15 min Q. Kemudian Q-nya pindah ruas, hasilnya 15 min P. Ini untuk QD. Kemudian kita mau mencari keseimbangan pasar setelah subsidi. QD sama dengan QS. QD-nya 15 min P, QS-nya min 3 plus 2P. Kemudian kita sederhanakan aja, yang gampang mana dirubah. 15 plus 3, 3-nya pindah ruas ke sini, sama dengan 2P plus P. Jadinya 18 sama dengan 3P, P sama dengan 6. Gitu ya. Apakah sama? Oke, jadi harganya turun ya. Jadi sebelum ada subsidi itu harganya 7. Kemudian setelah ada subsidi harganya berubah menjadi 6. Gitu. Kita mau mencari kalau harganya turun jadi 6, berapa jumlah barang yang diminta gitu. Kita bisa pakai ini. 15 min P, 15 min 6. Jadinya berapa guys? 9 ya. Oke, ini adalah key equilibrium sesudah pajak sama dengan 9. P equilibrium sesudah pajak adalah sesudah subsidi, mohon maaf, adalah 6. Maaf. Ya, ini angka yang baru. Sama ya. Kalau disuruh menggambar kurva gampang, pasti kalian juga bisa menggambar. Oke, selanjutnya sekarang kita ke bagian-bagian subsidi atau pajak yang dinikmati produsen atau konsumen. Nah, subsidi yang dinikmati oleh konsumen namanya SK. SK ini dapatnya dari harga equilibrium dikurangi harga sesudah dikenakan subsidi. Harganya sebelum dikenakan subsidi tadi 7, sesudahnya 6. Jadi subsidi yang dinikmati konsumen itu 1 gitu. Nah, subsidi produsen. Subsidi produsen adalah subsidinya berapa sementara dikurangi subsidi yang sudah dinikmati konsumen. Subsidinya 1,5 yang dinikmati konsumen 1, yang dinikmati oleh produsen 0,5. Kemudian subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah berapa? S besar, jumlah barang yang terjual gitu dikali dengan subsidinya. Jumlah barang yang terjual 9 dikali 1,5. Sesuai yang di buku 1,5 gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa kenapa sih pemerintah kok deg-degan semakin ramai, semakin banyak yang menikmati subsidi, semakin banyak terjual. Ini deg-degan juga gitu pemerintah. Nah, ini pemerintah sangat rugi ya kalau sebenarnya subsidi yang pemerintah berikan itu salah sasaran. Misal dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar atau kedinasan yang sebenarnya bisa yang sebenarnya memang berasal dari APBN juga. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu kan sasarannya sebenarnya golongan menengah ke bawah ya atau kurang mampu. Jadi itulah pemerintah itu selalu menciptakan formulasi yang tepat agar subsidi ini tepat sasaran dan juga pajak tepat sasaran. Oleh karena itu, kalau pernah kalian dengar ada pajak progresif, misal kendaraannya lebih dari 1, nah itu akan dikenakan pajak progresif. Mungkin ini sih penjelasan dari Bu Anggari, tidak terlalu rumit untuk kajian pajak. Nanti kita akan di kelas mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai fungsi biaya dan fungsi penerimaan sebelum kita lanjut ke UTS ya. Kita selesaikan bab ini dulu.
Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Ada tugas pengayaan yang wajib kalian kerjakan, nanti silakan dikerjakan. Mungkin itu dari Bu Anggari. Ada kurangnya Bu Anggari mohon maaf. Semoga kalian bisa menerima dengan baik meskipun ini online, dan kalau online itu pasti kayak tidak maksimal atau bagaimana karena ini mata kuliahnya itu mata kuliah matematika ya. Jadi memang enaknya itu bertemu langsung gitu ya. Insya Allah kita minggu depan sudah kembali tatap muka di kelas. Begitu dari Bu Anggari, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.